Satreskrim Polres Nganjuk menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan pengusaha mebel Bobiong, 36 tahun. Dalam rekonstruksi ini digelar 51 adegan. 3 diantaranya mengungkap fakta baru. Bobiong ditemukan bersimbah darah di dalam garasi rumahnya pada 5 Februari 2022 lalu. Dari hasil penyelidikan polisi diketahui jika pelaku pembunuhan adalah sopir pribadi korban, MYS, 28 tahun. Tersangka memperagakan 51 adegan, diantaranya mulai dari persiapan aksi pembunuhan, adegan saat mengeksekusi korban hingga membuang pisau yang dipakai untuk menghabisi nyawa majikannya itu ke dalam sungai. Dari rekonstruksi ini, polisi berhasil mengungkap motif yang melatar belakangi aksi sadis itu. Tersangka mengaku dendam terhadap majikannya karena sejak bekerja kepada korban selama 2 minggu, tersangka diperkosa dan dipaksa untuk melayani nafsu bejat korban sebanyak 4 kali. Setiap kali aksi pemerkosaan terjadi, tersangka menyebut tidak pernah diberi uang sesuai yang sudah dijanjikan korban. Karena kesal, akhirnya tersangka nekat menghabisi nyawa korban menggunakan pisau yang sudah disiapkan di balik kursi mobilnya. Tidak hanya itu, tersangka kemudian masuk ke dalam kamar korban untuk mengambil barang-barang berharganya. Untuk menghilangkan jejak, tersangka kemudian membuang pisau yang digunakannya untuk menghabisi nyawa korban ke sungai. Oke, kita melaksanakan rekonstruksi pembunuhan yang inisial yang dilakukan oleh tersangka MY. Dilakukan sebanyak 51 adegan, sudah dilaksanakan, intinya didampingi oleh kuasa hukum dan juga dari Kejaksaan Nganjuk. Pelaksanaan sudah berlangsung lancar, 3 lokasi yaitu di toko ABC, terus di garasi tadi, dan yang ketiga adalah tempat pembuang senjata tajam yang digunakan di sungai. Ada fakta baru yang bisa diungkapkan dari hasil rekonstruksi? Fakta baru yang kita temui dari rekonstruksi ini adalah beliau sempat melakukan gerakan tambahan, misalnya pada saat pengambilan barang dan juga pada saat pengambilan barang ada adegan memang yang kita tidak tahu, kita menjadi tahu. Ada tambahan-tambahan sebanyak tadi menjadi 3 tambahan. Pada saat di dalam ruko terutama pada saat mengambil barang-barang banyak yang tidak terlihat atau terpantau CCTV, termasuk tersangka ini juga sengaja. Ternyata pada saat rekonstruksi ditemukan sengaja menggunakan lap pada saat mengambil barang di dalam ruangan atau kamar dari korban. Jadi niat dia pada saat membeli online pertama, jadi 340-nya itu di KUHP sudah sempat dilakukan. Jadi di sana dia memesan, membeli. Selanjutnya pada saat sudah membunuh, dia ngambil barang bahkan menjual kendaraan yang di belakang ini di wilayah Blitar. Dari perbuatannya, tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Nganjuk, Andri Purwanto mengabarkan.